Dalam video ini kita akan membahas tentang apa itu pengantar berpikir sistem. Sebelum kita masuk kepada berpikir sistem itu sendiri, akan sangat baik jika Anda juga mengingat tentang definisi dari sebuah sistem. Jika kita melihat apa itu sistem, maka kita akan paling tidak bisa membagi komponen dari sistem tersebut. Ada yang berpendapat atau yang paling diingat mungkin adalah sistem itu terdiri dari input, proses, output, dan juga feedback. Pada klausul yang lain, sistem juga kita bisa pandang memiliki beberapa lapisan, misalnya mikrosistem, mesosistem, dan juga makrosistem. Berpikir sistem akan membawa kita untuk memahami setiap elemen tadi dan juga membuat kita memahami untuk mempertimbangkan setiap level dari sebuah sistem. Dalam video ini kita akan membahas setidaknya apa itu berpikir sistem, kemudian elemen berpikir sistem, dan juga apa itu sistem dan apa kaitannya dengan sebuah masalah. Jika Anda lihat gambar ini menunjukkan atau menggambarkan ada sebuah kejadian di mana ada banyak orang yang tidak bisa melihat, kemudian mencoba mencari tahu sebenarnya objek apa yang ada di depannya. Karena mereka tidak bisa melihat, mereka kemudian meraba. Saat seseorang meraba dari hidung atau belalai gajah ini, mungkin dia akan membayangkan tentang, oh, ini adalah sebuah ular. Atau saat seseorang memegang gadingnya, dia akan menyimpulkan ini adalah sebuah tombak yang sangat lancip. Atau memegang badannya, sungguh sangat kokoh. Mungkin ini adalah sebuah dinding, dan lain sebagainya. Jika kita melakukan pengamatan secara parsial seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, kita tidak akan tahu bahwa itu adalah sebuah objek bernama gajah, karena kita hanya akan tahu komponen-komponen ini dan kita akan punya interpretasi yang salah tentang objek yang kita punya. Oleh karena itu, berpikir sistem akan membantu Anda untuk melihat objek ini secara keseluruhan sehingga dapat menyimpulkan dengan benar objek apa sebenarnya yang ada di dalam fakta tersebut. Berpikir sistem sendiri bisa didefinisikan sebagai gambaran tentang dunia, bisa juga disampaikan sebagai sebuah proses. Jika kita menyampaikannya sebagai gambaran tentang dunia, berarti kita akan melihat dunia itu secara utuh, karena kita akan memiliki pemikiran yang komprehensif tentang objek yang kita lihat, seperti yang kita sudah ilustrasikan sebelumnya. Berpikir sistem juga merupakan sebuah proses, karena dalam berpikir sistem, kita akan mempertimbangkan berbagai hal yang akan membentuk pemikiran kita untuk mencapai kesimpulan. Dan itu tidak bisa berhenti dalam satu titik saja, karena seseorang akan berkembang, seseorang akan memiliki mental model yang berbeda-beda, dan seseorang pasti akan punya cara pandang yang berbeda dan pasti akan berubah. Sehingga berpikir sistem ini merupakan sebuah proses untuk mencapai kesimpulan tadi dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Jika kita menyimpulkan berpikir sistem itu adalah sebuah gambaran tentang dunia, maka berpikir sistem akan membantu kita untuk memecahkan masalah dengan memberikan ilustrasi yang lengkap tentang komponen-komponen dalam sistem, tapi juga memberikan gambaran kita tentang bagaimana komponen dalam sistem itu saling berinteraksi. Jadi tidak hanya bagian-bagiannya saja, tapi lebih pada bagaimana interaksi antar komponen tadi hingga membentuk sebuah sistem. Itu yang dimaksud dengan berpikir sistem adalah menunjukkan gambaran tentang dunia. Jadi setidaknya dalam berpikir sistem, gambaran tentang dunia ini akan dapat kita identifikasi mulai dari interaksi antar komponen dalam sistem, kemudian perilaku dalam sistem,
serta konsekuensi yang muncul dari interaksi dalam sistem tersebut. Perilaku dari sistem sendiri itu akan kita pelajari dalam sistem archetype. Karena kita tahu bahwa interaksi dalam sebuah sistem itu sangat dinamis, pasti akan sangat berubah. Namun, perubahan-perubahan tadi dapat kita petakan polanya. Sehingga yang dimaksud dengan perilaku dari sistem nanti, kita bisa kelompok-kelompokkan. Oh, perilaku sistem ini akan memiliki pola seperti ini. Dan seterusnya, itu ada dalam sistem archetype. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi konsekuensi yang muncul dari interaksi dalam sistem tadi. Sedangkan dalam berpikir sistem menjadi sebuah proses, pendekatan yang dilakukan dalam berpikir sistem ini memiliki metode dan urutan untuk memahami situasi masalah. Jadi Anda akan dipandu untuk bagaimana melihat dunia itu dengan lebih sistematis serta memiliki metode tertentu, sehingga Anda akan punya gambaran yang lengkap dan tidak ada yang terlewatkan dalam menganalisis sebuah sistem. Dalam proses berpikir sistem ini, setidaknya akan ada dua hal yang akan dilakukan, yakni Anda akan melakukan assessment terhadap lingkungan dari sistem, mempertimbangkan konteks internal dalam sistem, dan kemudian keduanya akan membantu Anda untuk memahami bagaimana cara sistem itu bekerja. Seperti yang saya sering sampaikan bahwa sebenarnya apapun kegiatan dalam manajemen selalu dimulai dengan melakukan assessment terhadap lingkungannya. Baru kemudian dari assessment tadi kita bisa mengidentifikasi apa saja konteks internal dalam sistem dan juga eksternal dari sistem tersebut. Dalam berpikir sistem sendiri, setidaknya akan ada 3 aktivitas utama, yakni sintesis, analisis, dan inquiry. Sintesis, saat Anda melakukan sintesis, berarti Anda melakukan atau merangkai semua assessment tadi terhadap sistem secara keseluruhan. Seperti yang digambarkan dalam ilustrasi gajah tadi, kalau Anda bisa menyimpulkan belalainya saja, kemudian telinganya, badannya, tanpa menggabungkan semuanya, tanpa melakukan sintesis atau melakukan perangkaian terhadap semua asesmen yang Anda lakukan, Anda akan tetap pada kesimpulan Anda sendiri. Jika Anda memegang belalainya, seperti yang digambar tadi, mungkin kesimpulannya adalah, oh ini adalah ular. Tapi kalau Anda menggabungkan setiap komponen-komponen tadi, Anda akan punya deskripsi yang sangat luas. Oh, objek ini memiliki bagian panjang. Oh, objek ini memiliki bagian yang kokoh. Oh, objek ini memiliki ukuran yang besar. Kemudian Anda akan bisa memiliki gambaran tentang objek tadi secara lengkap, tidak secara parsial. Selain sintesis, selain merangkai setiap komponen tadi, Anda juga harus melakukan analisis. Jadi analisis ini harus dikombinasikan dengan sintesis. Kalau Anda hanya merangkai komponen tadi tanpa melakukan analisis, Anda tidak akan punya kesimpulan yang tepat. Analisis ini berarti adalah Anda harus melakukan pemikiran yang mendalam terhadap setiap bagian dari sebuah sistem tadi. Bagaimana perilakunya dan apa saja aktivitas yang dilakukan dalam komponen tadi. Jadi misalnya tadi belalainya. Kalau belalainya berarti apa saja sih bagiannya yang panjang tadi? Atau apa yang bisa dilakukan bagian yang panjang tadi. Jadi Anda melakukan secara vertikal pendalaman materi terhadap objek yang Anda temukan atau komponen dari sistem tadi. Kalau Anda sudah punya pemahaman tentang komponen sistem tadi, selanjutnya Anda bisa menggabungkan satu persatu atau merangkainya atau yang disebut sebagai sintesis.
Langkah ketiga atau aktivitas yang ketiga adalah inquiry. Inquiry ini adalah mencoba mencari solusi dengan melakukan investigasi secara sistematis. Nah, perangkaian dalam sintesis tadi harus juga diiringi dengan inquiry. Artinya, investigasi yang dilakukan harus secara sistematis. Anda juga dituntut untuk selalu bertanya hubungan antar komponen tadi. Jika inquiry ini tidak ada, maka sintesis yang Anda lakukan hanya akan sekedar menempel saja, tapi tidak bisa mencari tahu interaksi dalam setiap komponen tadi. Jadi, saat Anda berpikir sistem, paling tidak Anda akan punya 3 aktivitas, sintesis, analisis, dan juga inquiry. Gambar ini menunjukkan bagaimana hubungan sintesis, analisis, dan inquiry. Ketiganya saling beririsan. Dalam melakukan ketiganya, Anda juga harus memiliki dua perspektif. Mengamati sebuah objek itu harus tetap punya dua perspektif. Yang pertama adalah pendekatan berpikir sistem. Tadi, aktivitas-aktivitas tadi harus dilakukan. Tapi jangan lupa untuk melakukan aktivitas yang selanjutnya, yakni Anda harus punya pemahaman mendasar tentang substansi dan konteks masalah. Oleh karena itu, umumnya dalam berpikir sistem, yang melakukan pemikiran terhadap sistem ini adalah kelompok dari stakeholder yang tahu tentang situasi yang dianalisis. Jadi, Anda harus tahu substansi dari objek yang Anda analisis. Lalu, apa itu sistem? Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, kita harus ingat bahwa sistem itu adalah sebuah hal yang sangat besar, memiliki komponen, memiliki level, dan juga punya interaksi. Secara definisi, sistem itu dapat didefinisikan sebagai sebuah set dari dua atau lebih elemen yang punya karakteristik perilaku. Setiap elemen dipengaruhi oleh setiap komponen yang lain. Kemudian perilaku setiap elemen akan juga mempengaruhi komponen yang lainnya, atau sering juga kita sebut sebagai umpan balik atau feedback, yang akhirnya membuat elemen-elemen tadi saling berinteraksi atau saling berkaitan. Sehingga elemen tadi tidak bisa berdiri sendiri. Dalam sistem, elemen tadi akan saling membutuhkan dan saling berinteraksi. Itu adalah definisi dari sistem. Ada juga yang sering memperdebatkan bedanya sistem dan masalah apa. Kalau masalah sendiri adalah sebuah sistem. Dia tidak akan muncul hanya dari satu komponen saja. Tapi dalam satu masalah Anda akan bisa mengidentifikasi beberapa komponen-komponen yang saling berinteraksi, yang saling mempengaruhi, seperti definisi sistem sebelumnya. Yang berbeda, dalam masalah ada yang namanya nilai. Nilai ini akan membuat kita mendefinisikan, apa yang kita alami ini adalah sebuah masalah. Saat sistem tadi tidak memiliki nilai, maka aktivitas berpikir sistem sering kali tidak dibutuhkan. Kita baru akan berpikir sistem kalau kita tahu ini menjadi sebuah masalah. Oleh karena itu, dalam berpikir sistem sendiri, banyak yang menggunakan kata sistem dan kata masalah itu saling bergantian atau memiliki arti yang sama. Karena berpikir sistem tidak akan dilakukan jika tidak ada sebuah masalah.